Selanjutnya menata rambut, kita bagi terlebih dahulu rambut menjadi dua bagian, bagian belakang dan bagian depan atas untuk sunggar dan belakang diikat, ikatan untuk menempel sanggul. Di puncak bagian depan, di pangkal penunggul, diambil dua jari untuk lungsen, dijepit. Selanjutnya setelah lungsen dipisahkan pada rambut yang lainnya, lalu sasak selapis demi selapis. Seperti ini caranya dari rambut bagian atas. Untuk membantu mempermudah penyasakan, semprot terlebih dahulu dengan hairspray secukupnya supaya rambut mengeras. Semuanya ambil selapis demi selapis, disasak seperti ini dari atas ke bawah, dijepit menggunakan sisir sasak berbahan tulang, sisirnya yang kuat. Dispray lagi, mungkin rambutnya licin, jangan sampai melukai kulit kepala pengantin. Setelah disasak selapis demi selapis, lalu disasak semua, digabungkan. Memang untuk penyasakan ini sendiri itu bagi pemula agak sulit, tapi untuk berlatih terus bisa jadi sasakan yang kita inginkan. Jadi sasakan ini sendiri jangan sampai menggumpal satu persatu, tapi menjadi sasakan yang baik. Dan sasakan ini sendiri gunanya untuk mengembangkan rambut itu sendiri dan mempermudah membentuk sunggar supaya kencang dan tidak lepek sunggarnya. Bila sudah selesai semua sasakan, lalu disisir dengan sisir penghalus. Disisir menggunakan sisir penghalus seperti ini untuk yang luar sasakan supaya menjadi halus dan nanti untuk membentuknya lebih mudah menggunakan sisir atau brush penghalus, tidak menggunakan sisir sasak lagi. Harus hati-hati jangan sampai terasa sakit pada pengantin. Setelah itu bisa dibantu menggunakan hairspray supaya tidak lepek rambutnya. Lalu disisir menggunakan sisir sasak dan dibentuk sesuai bentuk wajah. Selanjutnya dirapikan seperti ini untuk sunggar tersebut berbentuk atau menyerupai bentuk kipas dan sesuai dengan bentuk wajahnya atau diserasikan dengan bentuk wajahnya juga. Menggunakan penjepit bebek, dibantu penjepit bebek terlebih dahulu sebelum dikuatkan atau dikaitkan dengan penjepit lidi. Ini menggunakan ibu jari, buatlah sisi kanan atau kiri terlebih dahulu seperti ini. Setelah
kiri atau kanan sudah jadi dan belum dikaitkan dengan penjepit lidi, hanya menggunakan penjepit back terlebih dahulu, kita beralih ke sisi kanan atau kiri berikutnya. Setelah sunggar sudah jadi dan dikaitkan dengan lidi, lalu membentuk sanggul. Setelah membagi rambut menjadi dua bagian dan mengikat di bagian belakang, lalu lanjutnya memasang cemara. Untuk memasang cemara itu adalah untuk membuat sanggul pengantin Jogja, yaitu Jogja Putri. Jadi panjang cemara adalah 2 meter seperempat, kurang lebihnya seperti itu. Dimulai dengan mengikat cemara tersebut dengan rambut yang sudah diikat dengan karet, lalu diikat dengan tali sepatu yang berwarna hitam. Untuk posisi pangkal cemara di bawah rambut asli seperti ini. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat atau membentuk sanggul pelek adalah cemara, tali sepatu, hairnet, hairspray, cepet yang digunakan untuk membantu membuat sanggul Jogja Putri. Selanjutnya bisa dilihat untuk sisa rambut aslinya dibungkus atau ditutup dengan hairnet yang berwarna hitam supaya untuk mempermudah dalam pengerjaan, dan tali tersebut ditutup dengan rambut, dirapikan dengan hairspray, lalu ditutupkan pada tali pengikat tersebut dan dibantu dengan penjepit lidi seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membentuk cemara, diukel sesuai kriteria sanggul pengantin Jogja Putri. Terlebih dahulu di hairspray, dilicinkan dan dihaluskan. Jadi perlu saya jelaskan, nama sanggul pengantin Jogja Putri adalah sanggul pelik. Setelah cemara diikat dengan baik dan sudah rapi, kita tekuk ke arah kiri ke atas, lalu dibantu dengan sisir maupun harnal. Sebelum dilanjutkan, dihaluskan dengan hairspray terlebih dahulu. Dirapikan bisa menggunakan tangan maupun sisir supaya halus seperti ini. Selanjutnya bagian kanan, sebelum ditekuk di hairspray terlebih dahulu atau dihaluskan bisa menggunakan hairspray maupun pomade maupun yang lainnya. Ditekuk ke kanan ke dalam, jadi ujungnya di dalam, di bawah, arah ke atas. Untuk kanan kiri sendiri harus sama bentuknya ataupun presisi. Untuk ujung cemara ditaruh di bagian dalam supaya tidak kelihatan dari luar seperti ini. Lalu ujungnya dikaitkan dengan jepit lidi supaya tidak keluar. Selanjutnya supaya tidak lepas, kaitkan dengan sisir. Dihaluskan dengan hairspray terlebih dahulu, dibentuk sesuai kriteria. Untuk sisirnya dilepas, lalu kaitkan dengan penjepit harnal yang kuat. Setelah itu bungkus dengan hairnet, dibungkus dari bawah ke atas dan masih kelihatan lekuannya. Setelah itu kaitkan dengan penjepit hairnail. Kanan dan kiri dikaitkan dengan harnal seperti ini supaya tidak terlepas. Dan perlu saya sampaikan, untuk bentuk sanggul pelek ini disesuaikan dengan bentuk wajah dan besar kecilnya kepala pengantin. Jadi tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Untuk bagian atas
perlu diperhatikan harus sejajar dengan sunggar. Jadi rambut yang telah dibentuk dinampakkan sunggar dan sanggulnya yang di atas pada bagian atas harus sejajar dengan sunggar. Nah, seperti ini. Dijepit dengan penjepit lidi bagian bawah di belakang telinga juga dikaitkan untuk membentuk atau supaya rapi. Dirapikan dengan hairspray, dirapikan dengan sisir supaya bentuk ukelnya bisa kelihatan. Untuk sanggul pelek ini sisi belakang bisa dilihat kanan dan kiri ukurannya lebih tinggi satu jari bagian kanan yang bisa dinamakan dalam bahasa Jawanya ngirung. Dikaitkan memakai harnal atau penjepit lidi juga bisa bagian di belakang telinga di bawah supaya tidak lepas dan kencang. Sisi kanan kiri juga seperti itu. Ini bisa terlihat dari bagian belakang sanggul, lekuannya harus kelihatan dan bentuknya harus sesuai dengan kriteria sanggul pengantin Jogja Putri. Bagian bawah juga dikaitkan dengan harnal. Setelah sanggul pelek terbentuk, untuk longsen sendiri apabila rambut pengantin pendek bisa disambung menggunakan hairpiece yang lebarnya kurang lebih 2 jari dan panjangnya kurang lebih setengah meter. Untuk pengambilan longsen sendiri 2 jari dari pangkal penunggul dan tadi tidak diikutkan menyasak, tapi setelah sunggar terbentuk dan sanggul terbentuk kita lepas dan membentuk longsen. Disasak terlebih dahulu supaya tidak kempes menggunakan sisir penghalus, sisir sasak, dikaitkan dengan penjepit bebek terlebih dahulu supaya tidak lepas dan rapi di atas sanggul penjepit bebeknya seperti ini. Untuk sunggar sendiri tidak usah terlalu tinggi namun rapi, disisir dengan baik, digunakan hairspray seperti ini. Dan untuk longsen sendiri tadi dikaitkan dengan jepit lidi pada pangkal penunggul ditutup dengan rambut aslinya, dan fungsi longsen sendiri adalah untuk mengikat sanggul seperti ini. Setelah longsen dikaitkan pada sanggul dengan rapi, akhirnya di finishing atau menyempurnakan bentuk sanggulnya. Harus presisi dan dilihat jangan sampai kelihatan tidak rapi maupun kelihatan tidak sama kanan kiri. Setelah dikaitkan dengan longsen tadi seperti ini, dijepit dengan bebek, dihaluskan dengan hairspray. Lalu untuk longsen, ujung longsen diselipkan atau supaya tidak kelihatan dikaitkan dengan penjepit lidi. Setelah terbentuk atau kelihatan sudah rapi, untuk penjepit bibitnya boleh dilepas. Setelah membentuk rambut, membentuk sanggul, lalu dilanjutkan dengan memasang perhiasan sanggul beserta aksesorisnya. Pertama-tama alat dan bahan perhiasan sanggul adalah cunduk mentol besar dan gunungan. Cara memasangnya, gunungan terlebih dahulu di atas longsen menghadap ke belakang, pelan-pelan. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa dirapikan mungkin apabila ada yang kurang rapi. Dilanjutkan dengan memasang cunduk mentol besar, posisinya di atas longsen, di belakang gunungan menghadap ke belakang.